Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masjid sebagai lembaga pendidikan. Menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan alternatif merupakan suatu tradisi Rasulullah SAW duduk-duduk di Masjid Nabawi, Madinah, guna memberikan pelajaran kepada para sahabat mengenai masalah-masalah keagamaan dan duniawi. Semenjak awal Nabi telah memperkenalkan pendidikan yang bersifat interaktif dengan menjadikan masjid sebagai pusat sekaligus pengikatnya, tanpa membedakan antara disiplin yang satu dengan lain. Kesemuanya mendapat perhatian. Walaupun saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang seperti saat ini, Nabi telah memberikan perhatian dan dorongan yang cukup kuat untuk mengaji ilman pengetahuan praktis aplikatif dan merespon perkembangan zaman dengan memperlakukan aktivitas ijtihad. 2 pahala bagi yang ijtihadnya benar dan 1 pahala bagi yang ijtihadnya salah. Begitu sabda Nabi. Masjid merupakan lembaga pendidikan luar sekolah yang merupakan institusi utama dan terpenting dalam mendidik dan membina umat. Umat Islam baru mengenal lembaga pendidikan sekolah yang mendekati sistem dan membentuknya seperti sekarang ini pada abad Hijriyah atau abad 11 Masehi. Sebagai lembaga yang berfungsi edukatif, di masjid terdapat ruangan yang disebut maksurah atau zawiyah yang bisa difungsikan untuk kajian dan pendalaman ilmu. Beberapa ruang di masjid menunjukkan bahwa tata ruang untuk kepentingan akademis telah lama dilakukan, hanya saja karena perjalanan sejarah yang kurang mementingkan pendidikan menjadikan ruang-ruang masjid saat ini kurang memihak pada proses pendidikan. Pengertian pendidikan di masjid. Di depan telah diuraikan beberapa pemikiran tentang bagaimana mengembangkan masjid sebagai pusat pendidik alternatif. Dalam rangka mengembangkan masjid untuk mencapai tujuan tersebut, yang harus dikembangkan berikutnya adalah menyangkut pembuatan tata ruang masjid, ketamiran, kurikulum, metode, perlengkapan media, perpustakaan dan media komunikasi jamaah. Tata ruang. Yang pertama itu tata ruang. Tata ruang masjid harus disesuaikan dengan rencana program sebagai pembagian ruang masjid di Makkah atau Kuba. Untuk memungkinkan penataan tata ruang masjid yang tepat, maka sebelum mendirikan masjid terlebih dahulu harus dipersiapkan tanah yang cukup luas dan strategis. Hal ini disebabkan karena ruang atau bahkan gedung pendukung untuk kepentingan akademis, sosial, politik, dan ekonomi kemungkinan akan menyusul setelah berdirinya bangunan masjid yang menjadi sentralnya. Yang kedua, kualitas takmir. Takmir masjid memiliki tanggung jawab yang besar guna memberikan nuansa baru bagi masjid yang dibangun, yaitu melakukan perencanaan total jangka panjang dengan pertimbangan multidisipliner. Oleh karena itu, pengurus takmir masjid harus memiliki pengetahuan dan pengalaman serta skill yang memadai mengenai pembangunan dan pengelolaan masjid. Yang ketiga, kurikulum yang interaktif. Kurikulum interaktif adalah kurikulum yang mencakup berbagai disiplin ilmu dengan membuat prioritas tertentu untuk kelompok usia dan kepentingan heterogen jamaah dengan mempertimbangkan sisi
individualitas dan kolektivitas jamaah. Yang keempat yaitu metode dan strategi pembelajaran. Metode dan strategi penyampaian materi yang diberikan juga harus variatif, sejurus. Dengan variatifnya materi, usia jamaah dan sifat dari materi tersebut, selama ini metode pendidikan dan pengajaran dalam masjid terlihat monoton dan membosankan, padahal metode lebih penting daripada materi yang disampaikan. Bila dimungkinkan, khutbah diakhiri dengan dialog singkat atau dialog dilakukan serta khutbah selesai sehingga jamaah dengan khotib terjadi komunikasi dinamis dan sehat, bukan sekadar komunikasi semua dan formal. Perlengkapan sarana. Perlu juga dipikirkan kemungkinan sarana tambahan seperti tanah lapang, kolam renang, lapangan olahraga, tempat-tempat hiburan dan tempat perdagangan yang menginduk ke masjid. Tidak seperti yang terjadi saat ini di mana masjid dan musola hanya dijadikan sebagai tempat pelengkap penderita. Adanya bangunan yang lebih dulu ada dan telah direncanakan. Oleh karena itu, manfaat kehadiran masjid atau musola kurang terasa atau terkadang bahkan dianggap mengganggu keindahan lingkungan. Perpustakaan masjid. Perpustakaan merupakan suatu keharusan saat ini yang tidak boleh ditawar, sebab ayat yang pertama turun sesungguhnya merupakan dobrakan kuat untuk mentradisikan membaca, membangun etos membaca di kalangan jamaah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan mengadakan dan membudayakan perpustakaan di masjid-masjid. Yang ketujuh yaitu kerja sama dengan institusi lain. Bekerja sama dengan institusi lain diharapkan akan bisa menutup kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh masjid. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan departemen, perguruan tinggi, lembaga sosial politik dan lainnya. Yang terakhir yaitu media komunikasi yang terpercaya. Kerja sama antara masjid dengan institusi lain akan berjalan baik jika ada komunikasi yang baik. Jaringan masjid seperti MDI akan sangat tepat apabila masjid memiliki pemancar radio seperti TV atau media komunikasi lain. Manfaat jaringan tersebut semisal klub-klub olahraga dan sangar-sangar seni khususnya bagi kepentingan remaja masjid. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.